dan juga bisa menimbulkan kericuhan dalam pekerjaan yang melibatkan kelompok gitu. Lalu selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kami. Oke, saya Zena NIM 159 izin melanjutkan. Yang kedua, tidak adanya koordinasi. Ini kurang lebih sama dengan yang komunikasi tadi. Jadi ini akibat tidak adanya suatu komunikasi, sehingga koordinasi pun juga kurang gitu. Nah, kurangnya koordinasi antara profesi menyebabkan pelayanan dan penanganan pada pasien tidak efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya timbul ketidaknyamanan pada pasien serta keluarganya. Dengan adanya suatu koordinasi antar petugas kesehatan, maka tidak akan ada kebingungan atas job desk atau pekerjaan masing-masing, dan pekerjaan dapat terlaksana dengan lebih efisien seperti itu. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya, Kak Rizka. Monggo. Ya, selanjutnya yaitu tidak adanya case koordinator. Jadi ini melanjutkan dari yang disampaikan oleh Sena. Jadi case koordinator atau kita sebut juga sebagai case manager ini juga diperlukan dalam kaitannya untuk menjaga koordinasi agar tetap berjalan dengan lancar. Nah, dalam pengelolaan kasus di rumah sakit itu, case manager ini dapat berkontribusi juga pada efektivitas dan juga efisiensi dari pelayanan kepada pasien. Jadi kita tahu sosok case manager ini juga diperlukan dalam mengawasi dan menyatukan sebuah tim tenaga kesehatan, dan juga case manager dapat berperan sebagai penengah apabila terdapat masalah seperti yang sudah disampaikan pada kasus. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya, Wafa. Baik, saya Wafa. Sebelum saya izin off cam karena sinyalnya kurang di sini. Masalah utamanya itu kepuasan pasiennya itu tidak tercapai kan, karena pasiennya itu marah karena prosedurnya diulang-ulang beberapa kali. Nah, ketidakpuasan atau kekecewaan pasien ini muncul karena kinerja layanan kesehatan yang didapat oleh pasien itu tidak sesuai dengan harapan pasien karena tidak efisien begitu. Padahal kualitas pelayanan itu merupakan suatu aspek yang vital dalam kelangsungan hidup di rumah sakit sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya nomor 2, yaitu bagaimana peran profesi masing-masing yang terlibat di rumah sakit N. Nah, mungkin untuk nomor ini bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Oke, saya izin melanjutkan untuk nomor 2, untuk pertanyaannya bagaimana peran profesi masing-masing yang terlibat di rumah sakit N. Pertama untuk dokter. Dari dokter sendiri kan dari kasus itu ada beberapa kayak bukan cabang tapi lebih ke beberapa orang, yaitu ada pertama dari koas, kemudian dokter umum, dan juga ada dari spesialis obgyn. Nah, dari teman-teman dari dokter ini bisa pertama berusaha untuk melakukan vital sign. Jadi vital sign itu cukup satu kali aja, nggak perlu berkali-kali, karena kalau terlalu banyak repetitif juga dari pasien merasa tidak nyaman. Kemudian dari dokter juga bisa merasakan obat untuk menangani dari situasi dari pasien, dari keluhan pasien. Dan kemudian ada dari spesialis obgyn yang mana mungkin lebih advance gitu ya, dari bidang obgyn, yaitu bisa untuk melakukan pemeriksaan lanjutan untuk pasien supaya apa yang sudah yang basic-basic seperti itu sudah dilakukan oleh dokter-dokter sebelumnya, yang kemudian beliau hanya tinggal melakukan yang pemeriksaannya lebih lanjut seperti itu. Mungkin untuk yang bidan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari IOC tadi. Untuk profesi bidan, bidan bisa memeriksa kandungan ibu hamil usia 30 minggu, lalu bidan juga bisa menganjurkan pasien untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Karena DBD ini sangat berbahaya bagi wanita hamil, karena virus ini dapat ditularkan kepada janin selama kehamilan, bahkan ketika proses melahirkan berlangsung. Untuk efek demam berdarah pada ibu hamil, ini ibu hamil bisa mengalami preeklamsia, persalinan prematur, lalu harus melahirkan dengan bedah sesar, atau pendarahan yang mungkin memerlukan transfusi darah, atau juga bisa terjadi pendarahan pasca persalinan. Lalu untuk efek pada bayi sendiri, itu nanti bayi bisa lahir dengan berat badan rendah, atau lahir prematur, lalu bisa
menderita demam berdarah dalam 2 minggu pertama kehidupannya. Hal ini bisa terjadi jika ibu hamil terkena demam berdarah saat sudah mendekati persalinan. Lalu yang paling parah, janin juga bisa meninggal dalam kandungan. Jadi oleh karena itu sangat penting bagi ibu hamil untuk segera memeriksakan diri dan kandungannya ke dokter guna untuk memastikan kondisi yang dialaminya. Begitu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah untuk profesi apoteker. Tugas dari profesi apoteker di Rumah Sakit N ini khususnya terkait dengan kasus ini adalah pelayanan farmasi klinis. Pelayanan farmasi klinis itu sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di mana di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa pelayanan farmasi klinis yang dapat dilakukan oleh apoteker. Beberapa pelayanan farmasi klinis yang dapat dilakukan oleh apoteker itu adalah yang pertama ada pengkajian dan pelayanan resep, memberikan obat yang telah diresepkan, memberikan konseling dan pelayanan informasi obat kepada pasien, serta pemantauan, terapi, dan monitoring efek samping obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk nomor 3, yaitu pada kasus tersebut, bagaimana seharusnya mekanisme koordinasi atau komunikasi antar tenaga kesehatan yang tepat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, izin melanjutkan yang nomor 3, mungkin boleh langsung di next aja. Ya, pertama kan ditanya intinya gimana caranya biar koordinasi dan nggak tumpang tindih ya. Tentunya bakal sebaiknya diadakan yang namanya briefing job desk antara peran-peran nakes yang pertama seperti dokter, bidan, dan juga perawat. Nah, mungkin untuk briefingnya nanti bisa mengenai job desk apa saja yang akan dilakukan, pembagian job desk seperti apa, sehingga antar profesi itu tidak ada job desk yang tumpang tindih, sehingga tidak membuat pasien itu kurang nyaman. Kemudian kalau selanjutnya itu ada pemeriksaan sesuai jadwal untuk dokter dan juga perawat. Ini juga termasuk dalam konten briefing job desk-nya tadi, yang mana tiap perawat dan juga dokter sesuai dengan tugasnya dijadwalkan untuk pemeriksaannya, supaya pemeriksaan juga tidak terlalu sering dan tidak membuat pasien tidak nyaman. Mungkin itu dari aku, selanjutnya bisa dari teman-teman yang lain. Selanjutnya yang ketiga, setelah melakukan pemeriksaan itu ada pencatatan laporan pemeriksaan dan juga rekam medis. Nanti kan ini dibagi gitu ya untuk waktu pemeriksaannya agar tidak terjadi adanya tumpang tindih yang bikin pasien itu nggak nyaman. Mungkin setelah pemeriksaan itu bisa dilakukan langsung pencatatannya agar semua itu bisa melihat hasilnya. Itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya dilakukan peresepan dokter. Jadi, setelah dilakukan pemeriksaan, lalu obat akan diresepkan kepada pasien. Jadi, resep akan masuk ke dalam pelayanan farmasi, dan tugas apoteker ini akan mencari tahu bagaimana obat itu apakah berpengaruh terhadap kehamilan atau tidak, dan juga bisa dibarengin bersama dengan konseling bagaimana cara meminumnya dan dosisnya berapa. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya izin melanjutkan, bisa di next slide. Jadi ada case manager juga. Nah, case manager itu nanti berperan dalam mengkoordinasi tim profesional pemberi asuhan atau PPA. Nanti itu apabila ada pekerjaan di luar kewenangan, dapat dikomunikasikan dengan case manager agar dapat didiskusikan lebih lanjut dengan tim PPA. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Boleh izin melanjutkan tentang case manager. Jadi case manager atau manajer pelayanan pasien ini tugasnya itu untuk menjalankan manajemen pelayanan pasien melalui proses kolaboratif untuk asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi,
evaluasi bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarganya melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia, sehingga nanti dapat memberikan hasil asuhan pasien yang bermutu dan dengan biaya yang efektif. Bisa dilanjut teman yang lain. Baik, lalu untuk pertanyaan diskusi yang keempat, yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan interprofessional collaboration atau IPC bagi pasien rawat inap. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, untuk interprofessional collaboration yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu mencatat hasil dari pemeriksaan di rekam medis. Jadi setelah pemeriksaan dicatat di rekam medis agar tidak terulang kembali. Jadi membutuhkan sistem pencatatan yang sistematis. Kemudian mengetahui peran dari setiap profesi kesehatan dalam rumah sakit. Jadi setiap profesi kesehatan dalam rumah sakit bisa mengetahui peran profesinya, sehingga bisa sesuai sasaran. Bisa mengesampingkan itu karena semua profesi penting dalam tujuan kolaborasi, menghargai kesetaraan antar profesi. Selanjutnya yaitu nilai dan etika kolaborasi. Nilai dan etika kolaborasi selain menghormati peran dari masing-masing profesi, menerapkan standar etika dari masing-masing profesi, juga setelah kolaborasi bisa evaluasi tim. Kemudian manajemen agar tidak terjadi konflik. Jadi perlu manajemen untuk mengatasi konflik, melakukan pencegahan agar tidak konflik terutama masalah komunikasi. Bisa di next. Oke, aku izin untuk melanjutkan dari teman sebelumnya. Jadi untuk interprofessional collaboration itu juga bisa dengan memberikan amanah dan juga menunjuk seorang koordinator. Nah, di mana dengan ditunjuknya seorang koordinator atau kepalanya itu untuk melihat perkembangan dari pekerjaan antar profesi sebagai koordinir dari semua kegiatan. Nah, kemudian juga bisa dengan komunikasi yang baik antar tiap profesi, di mana untuk komunikasi baik ini sangat perlu ya, di mana agar profesinya itu tidak terjadi tindakan yang salah, seperti tindakan yang berulang. Nah, kemudian juga dengan mengesampingkan ego, karena peran semua profesi itu penting. Nah, kemudian juga selain itu bisa dengan membuat alur bagi tenaga kesehatan. Nah, maksudnya di sini, di mana untuk pihak rumah sakit bisa dengan membuat alur bagi tenaga kesehatan, di mana dibuatkan alurnya itu bagaimana perawatan pasien rawat inap dan juga pemeriksaan lainnya. Di dalam alurnya itu tenaga kesehatan itu mengerjakan sesuai dengan job-desk-nya agar tidak terjadi tumpang tindih. Nah, kemudian yang terakhir itu saling menghargai. Nah, di mana untuk saling menghargai di sini juga sangat perlu ya, di mana untuk personal di mana job-desk-nya itu bisa dilakukan antar profesi agar tidak dan juga tidak dilimpahkan ke profesi yang salah satunya aja, seperti itu. Dan juga untuk pihak rumah sakit membuat SOP yang jelas. Mungkin bisa dilanjut dengan teman selanjutnya. Oke, aku mau menambahkan ya, di sini juga ada personal yang saling menghargai apa saja yang
Apa saja kerjaan yang dilakukan antar profesi? Apa saja juga yang diperlakukan dan dilimpahkan ke profesi yang sesuai agar lebih terarah job desk-nya? Bisa di next. Oke, jadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam mewujudkan interprofessional collaboration itu, terutama bagi pasien rawat inap itu, yakni yang utama adalah setiap profesi itu harus mengetahui dan harus memahami peran profesinya. Jadi nanti